Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ruang Investasi, di mana dalam video ini kita akan membahas seputar metode investasi, yaitu metode investasi menggunakan dollar cost averaging dan juga menggunakan metode lump sum. Jadi di sini kita akan membahas tentang keuntungan dan juga kerugian menggunakan dua metode ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham dengan dua metode ini, bisa tonton video ini, dan jangan lupa buat teman-teman semua subscribe channel YouTube Ruang Investasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang dollar cost averaging. Jadi dollar cost averaging ini gampangnya adalah kita membeli saham dilakukan secara berkala dalam periode tertentu, tak peduli harga saham itu naik ataupun turun. Jadi kita nantinya akan mendapatkan harga rata-rata dari setiap pembelian itu. Gitu ya gampangnya. Jadi teman-teman menyisihkan setiap bulan gaji teman-teman dan teman-teman membelikan saham. Nah, saham itu kan fluktuatif, naik turun. Nah, teman-teman nggak peduli tuh naik ataupun turun, yang penting teman-teman beli setiap bulan. Yang teman-teman penting adalah jumlah lotnya. Nah, gitu. Atau istilahnya dalam tren kita adalah nabung saham untuk mendapatkan 1 juta lot saham gitu. Biasanya seperti itu, atau teman-teman mempunyai tujuan lain, mempunyai berapa ratus ribu lot gitu, bisa saja. Yang penting istilah dollar cost averaging adalah kita membeli saham secara berkala dalam periode tertentu gitu. Yang penting kita menyicil terus. Nah, yang kedua ada metode lump sum. Jadi metode lump sum merupakan strategi berinvestasi dengan cara mengumpulkan dana terlebih dahulu. Nah, ketika dana teman-teman terkumpul, teman-teman akan membelikan saham di satu waktu, maksudnya di satu kali saja pembelian di awal gitu. Nah, kita lihat di grafik ini, kalau yang grafiknya naik turun itu adalah metode pembelian saham dengan metode dollar cost averaging. Naik beli, turun beli, naik beli. Nah, untuk metode lump sum adalah garis lurus ini. Jadi teman-teman beli harganya saham 1000 nih. Nah, teman-teman diamin aja sampai mungkin 2 tahun 3 tahun sesuai dengan target teman-teman. Dan ketika sudah mencapai target, teman-teman jual. Nah, tapi ingat, ketika harga sahamnya itu turun ya teman-teman akan rugi banyak. Ketika sahamnya naik, teman-teman akan untung banyak gitu. Untuk metode lump sum. Jadi teman-teman cuma beli di awal, seluruh dana dimasukkan di sini dan kita menunggu untuk mendapatkan return gitu ya. Jadi bedanya untuk lump sum seperti itu. Nah, di sini kita akan mengenali resikonya terlebih dahulu. Jadi penting bagi teman-teman semua untuk mengerti resiko sebelum berinvestasi. Selain resiko produk, strategi yang teman-teman pilih juga memberikan resiko yang berbeda gitu. Investor pemula saya anjurkan untuk menerapkan strategi dollar cost averaging karena emang strategi dollar cost averaging ini dapat membantu meminimalkan resiko berinvestasi gitu. Jadi dollar cost averaging ini akan meminimalisir resiko teman-teman karena teman-teman nantinya akan melewati kondisi pasar yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa saja mendapatkan harga murah dan ketika bulan depan kondisi pasar itu berubah lagi, harganya akan semakin naik karena ada isu ataupun ada berita yang positif. Tapi beberapa bulan ke depan saham itu akan turun atau kondisi pasar itu akan drop seperti adanya COVID. Nah, jadi teman-teman cocok untuk menggunakan dollar cost averaging ini untuk pemula karena teman-teman bisa mengetahui kondisi pasar gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman itu sudah mendiversifikasi resiko investasi kalian gitu. Jadi lain halnya dengan berinvestasi dengan cara lump sum, di mana teman-teman itu menginvestasikan semua dana dalam satu periode saja. Jadi teman-teman beli saham nih sebelum adanya COVID, teman-teman all in semua dananya. Nah, ternyata ada pandemi COVID yang pada
saat itu harga saham pada turun semua. Nah, itu teman-teman bisa mengalami kerugian yang sangat banyak. Jadi teman-teman mengenali resiko terlebih dahulu gitu. Nah, di sini ada skenario tentang kondisi market saat bearish menggunakan kita membeli menggunakan dollar cost averaging dan juga menggunakan lump sum. Jadi ketika teman-teman menggunakan dollar cost averaging atau metode DCA pada kondisi market bearish, katakanlah teman-teman itu memiliki modal 120 juta. Nah, di akhir tahun teman-teman pembelian. Nah, ini teman-teman melakukan pembelian selama 1 tahun ya, berarti 12 bulan. Nah, ternyata kondisi market itu turun dan nilai pasar saham teman-teman itu menjadi 79 juta sekian. Jadi teman-teman mendapatkan kerugian 34% atau minus 34%. Itu kalau menggunakan dollar cost averaging. Tapi kalau teman-teman menggunakan metode lump sum, teman-teman itu membeli menggunakan uang 120 juta di awal investasi dan ternyata nilai sahamnya itu turun menjadi 59 juta. Jadi teman-teman mengalami kerugian lebih banyak, yaitu 51%. Nah, maka dari sini lebih dianjurkan untuk pemula itu menggunakan metode dollar cost averaging karena kita akan melalui beberapa kondisi pasar yang berbeda seperti ini. Jadi teman-teman bisa tahu kondisi pasar yang berbeda, teman-teman bisa mencicil dan teman-teman bisa mendapatkan harga yang rata-rata, entah itu relatif tinggi ataupun relatif rendah. Yang penting teman-teman mendapatkan harga rata-rata dan meminimalisir keuntungan gitu. Jadi nah, tapi untuk kondisi market yang bullish, dollar cost averaging ini akan memiliki return yang lebih kecil daripada metode lump sum. Karena kita akan mendapatkan rata-rata saat kondisi uptrend. Kita beli di awal investasi dan menyicilnya setiap bulan, ternyata harganya naik terus dan kita akan mendapatkan harga rata-rata yang lebih tinggi dan return yang didapat adalah sangat kecil, 8%. Tapi kalau dengan metode lump sum, return yang didapat adalah 22%. Jadi teman-teman bisa bandingin sendiri nih antara metode dollar cost averaging ataupun metode lump sum. Itu tergantung dari profil resiko teman-teman. Kalau teman-teman itu adalah investor yang agresif, teman-teman bisa menggunakan lump sum. Tapi kalau teman-teman itu investor pemula, teman-teman lebih cocok untuk menggunakan metode dollar cost averaging karena itu sangat meminimalisir resiko ya, dan juga teman-teman tetap mendapatkan keuntungan. Dan juga teman-teman akan mengetahui kondisi-kondisi pasar seperti apa. Jadi teman-teman kedepannya lebih akan berpengalaman gitu untuk menghadapi kondisi pasar saham yang sangat fluktuatif. Nah, sebenarnya kedua strategi investasi ini memiliki keuntungan masing-masing dalam kondisi pasar tertentu, sehingga teman-teman bisa memilih metode investasi yang sesuai dengan profil resiko teman-teman. Yang paling penting adalah terlepas dari strategi manapun yang teman-teman pilih, teman-teman harus tetap berinvestasi gitu. Jadi tidak perlu bingung untuk menggunakan atau memilih metode dollar cost averaging ataupun lump sum. Yang penting teman-teman belajar aja tentang investasi dan juga metode apa yang cocok untuk teman-teman. Itu teman-teman bisa berdiskusi dengan diri teman-teman sendiri nih. Teman-teman adalah investor yang agresif ataupun yang tidak agresif. Kalau agresif, teman-teman bisa menggunakan lump sum, dan juga kalau teman-teman tidak agresif bisa menggunakan dollar cost averaging. Tapi yang perlu diingat untuk metode lump sum adalah membutuhkan modal yang sangat besar di awal pembelian. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube ini dan juga like video ini dan juga share video ini ke teman-teman semua untuk teman-teman mendapatkan informasi seputar investasi lainnya. Jadi langsung saja subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Buat teman-teman yang ingin request video bisa langsung komen di bawah. Dan juga
Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.